Sahabat nanya pada Nabi nih, ya hartanya gimana? Dicampur apa dipisah? Kalau dicampur saya takut dosa, dipisahin ribet. Jadi akhirnya sahabat saking hati-hatinya itu misahin makanan mereka Bapak Ibu. Ya, jadi duitnya sendiri ya masak setengah liter misalnya gitu ya, atau masak seliter kalau bahasa kita. Nah ntar anak yatim duitnya sendiri dimasakin lagi seperempat liter. Lah kan ribet masakin beda begini, ya kan? Maksudnya begitu. Ini boleh nggak dijadiin satu? Nanya pada Nabi. Urus dengan baik fi amwalihim, dalam urusan harta mereka, bitan niyatiha, dengan campur tangannya, wa mudakhalatikum, bahkan boleh mengembangkan kalian, itu khairun, lebih baik, mintar kidalika, daripada meninggalkan yang demikian. Ya, jadi boleh ya, karena ada beberapa sahabat Bapak Ibu ya memang bukan cuma merawat, memegang, tapi juga mengembangkan harta anak yatim. Makanya hati-hati ya, kalau diantara kita ada yang ngurusi anak yatim, hati-hati. Duit anak yatim tuh nggak boleh dipendem sebetulnya. Karena kalau duit itu lama-lama nilainya kurang Bapak Ibu. Ada orang ngutang sama Bapak Ibu 5.000 perak tahun 90. Terus dibayar sekarang tahun 2024. Dibayarnya 5.000 juga, kira-kira terima nggak? Kalau yang bodoh nerima, orang pinjamnya 5.000, ya kan? Andai kata ada perempuan budak tapi dia beriman, itu khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada perempuan musyrik, hurratin, yang merdeka. Jadi orang kalau mau nikahin, nih Bapak Ibu nanti ya, nikahin anak, nikahin cucu, pertama yang kita lihat adalah agamanya. Agamanya lihat. Kalau perlu tes, jangan sampai kita punya mantu kagak bisa sholat. Orang bapaknya yang dibanyakan kagak bisa sholat, atahiyatul kebalik-balik. Ya, harus perlu dites itu. Gimana agamanya? Tanya dulu, jangan kerjaan dulu. Kadang-kadang orang tua ditanya kerjanya dulu. Ya kan? Kerjanya di mana? Penghasilannya berapa? Udah punya mobil belum? Walah, kabeh duit toh. Ya, jadi pikirin dulu, dunianya belakangan. Yang penting agamanya dulu. Tanya, kamu bisa sholat nggak Le? Bisa. Kalau bisa coba, ibu pengen lihat, bapak pengen lihat. Lihatin sholatnya. Kalau emang nggak bisa, kasih jeda. Le, kalau kamu serius sama anak ibu, ya Tondo, kalau kamu serius sama anak bapak, ya kamu harus bisa sholat. Karena kamu bakal hidup berdua, kamu nanti bakal serumah, kamu nanti bakal punya anak, punya cucu, dan kamu bakal bimbing mereka. Kalau kamu nggak bisa sholat, terus gimana anak cucu kamu? Ayo belajar sholat. Wah, baca Quran belum bisa Pak. Ya udah, belajar baca Quran. Oh gitu. Nah kita sekarang enggak, dibawain martabak. Wah, kalah ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, agama itu yang pertama. Kita lanjutkan kembali, masih surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 220. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fid dunya wal akhirah, al-ayah. Masih menyambung pada bahasan sebelumnya tentang dialog Nabi dengan beberapa sahabat ya. Kalau kemarin Nabi ditanyakan ya diantaranya tentang bulan haram, kemudian ditanyakan juga tentang minuman keras dan berjudi. Nah semuanya itu dijelaskan oleh Nabi untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah ya la'allakum tatafakkarun, agar kalian semua berpikir. Selanjutnya fit dunia, fi amrin maksudnya dalam urusan ad-dunya, duniawi, wal akhirati, dan juga urusan akhirat. Fatakhuduna, sehingga kalian mengambil
bil aslahi dengan apa yang lebih baik lakum bagi kalian fihima di dalam keduanya, baik dalam dunia maupun di dalam akhirat. Jadi di antara isi kandungan Al-Quran Bapak Ibu adalah tentang syariat. Nah, tujuan dijelaskan syariat dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa mengambil yang baik, ya, supaya kehidupan kita baik duniawi maupun akhirat bisa terjaga. Titik. Wayas alunaka, dan kemudian mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Maksudnya di sini adalah tentang hartanya anak-anak yatim. Wama, dan apa-apa yalqunahu yang mereka menemuinya, minal haroji berupa kesulitan atau keberatan, fi sya'nihim dalam urusan mereka. Fa'in wakaluhum, maka jika mereka menyatukan harta mereka, maksudnya orang yang ketitipan anak yatim, ya, nyatuin harta anak yatim dengan harta mereka. Mereka takut, ya, samu berdosa mereka. Wa in azalu, tapi jika mereka memisahkan malahum akan harta mereka, hartanya anak yatim, min amwalihim dari harta-harta mereka, wasonau lalu membuat lahum kepada mereka anak yatim, ya, to'aman akan makanan, wadahum dengan terpisah dengan mereka, faharojun maka ya repotlah mereka, ya, kesulitan mereka. Jadi sahabat nanya pada Nabi nih, ya, banyak sahabat yang ketitipan anak yatim, bahkan Nabi sendiri Bapak Ibu banyak memiliki anak yatim, ya, korban-korban perang, ya. Jadi bapaknya meninggal ikut Nabi, ya kan, berperang membela agama. Nah, ketika bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, diasuh sama Nabi. Ya, jadi Nabi itu anak yatimnya banyak. Sama sahabat juga dianjurin sama Nabi begitu. Pungut anak yatim, ambil anak yatim supaya tanggungan dia tidak berat. Nah, anak yatim itu kan ada yang miskin, ada yang kaya, ya. Nah, kalau yang miskin biasanya orang malas, ya. Tapi kalau yang kaya pengen ngurus, ya, gitu. Nah, ini kita dikasih ibroh lah gitu, ya. Nah, ini kejadian di zaman Nabi, ngurus anak yatim. Kebetulan anak yatimnya ini ditinggalin warisan sama bapaknya, ya, punya warisan dari orang tuanya. Nah, ini mereka nanya pada Nabi, ya Rasul, ini duit saya, ini hartanya gimana? Dicampur apa dipisah? Kalau dicampur saya takut dosa, dipisahin ribet. Jadi akhirnya sahabat saking hati-hatinya itu misahin makanan mereka Bapak Ibu, ya. Jadi duitnya sendiri, ya, masak setengah liter misalnya gitu, ya, atau masak seliter kalau bahasa kita. Nah, ntar anak yatim duitnya sendiri dimasakin lagi seperempat liter. Lah kan ribet masakin beda begini, ya kan? Maksudnya begitu. Ini boleh nggak dijadiin satu? Nanya pada Nabi. Kul, maka diperintahkan oleh Allah, jawab wahai Nabi, islahul lahum, menguruslah kalian dengan baik kepada mereka. Maksudnya mengurus dengan baik fi amwalihim, dalam urusan harta mereka, bitanmiyatiha, dengan campur tangannya, wa mudakhalatikum, bahkan boleh mengembangkan kalian itu khairun, lebih baik, min tarki dzalika, daripada meninggalkan yang demikian. Ya, maksudnya daripada didiemin tuh harta, ya udah kembangin aja. Wa intu khalituhum, dan jika kamu itu mencampuri mereka, maksudnya hartanya, ya, aitakhalutu, yaitu kalian mencampurkan nafaqotakum, akan nafkahnya kalian, maksudnya urusan rumah tangga, ya, urusan dapur lah, itu punya kalian dicampur binafaqotihim, dengan urusan nafkah mereka, maka boleh. Fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara kalian. Ai, maksudnya fahum, adapun mereka itu ikhwanukum, adalah saudara-saudara kalian fit dini, dalam agama. Jadi sekalipun kita ngangkat anak yatim yang bukan ada hubungan saudara, ya, kalau misalnya masih ponakan karuan, nah ini nggak ada hubungan saudara, kata Nabi itu juga masih saudara kamu, setidaknya saudara fit din, ya, dalam agama. Wa min sya'nil akhi, dan juga termasuk perbuatan umumnya saudara. Maksudnya umum kalau saudara itu ayu kholito, mencampuri akhohu, akan hartanya dia dengan saudaranya.
Maksudnya falakum, boleh bagi kalian zalika akan hal tersebut. Jadi boleh ya, karena ada beberapa sahabat Bapak Ibu yang memang bukan cuma merawat, memegang, tapi juga mengembangkan harta anak yatim. Dan hebatnya sahabat ya, mereka jujur-jujur. Bahkan dalam satu sirah nabawiyah disebutin ada sahabat ya ditinggalin anak yatim. Nah, anak yatimnya ini punya harta lah lumayan. Nah, kemudian sama si sahabat tersebut dibeliin onta, ya, dibelikan onta 5 ekor, dirawat onta dari kecil sampai gede, sampai punya anak, bahkan susunya itu dijual. Nah, ini hebatnya sahabat nih. Ini salah satu aja ya, diantaranya banyak kisahnya. Ketika si anaknya sudah balik Bapak Ibu, anaknya sudah besar, umur 12, 13, 14, kemudian ditanya nih, kamu punya harta dari bapak kamu sekian, aku kembangkan harta kamu jadi sekian, mau kamu ambil sekarang atau nanti saja? Karena kalau sudah usia balik boleh ditawarin ya, cuman kan kalau usia balik masih 12 tahun 13 tahun ya, untuk ngembangin usaha takutnya belum ngerti juga Bapak Ibu ya, tapi secara hukum tetap harus ditawarin. Kalau emang kamu mau ambil semua silahkan ambil. Jadi biar jadi pelajaran, barangkali diantara kita ada yang ngurus anak yatim ya. Kalau memang kamu mau ambil silahkan kamu ambil, saya akan serahkan sepenuhnya. Ya, harta berupa onta, harta berupa hasil pengembangan. Ya, jadi punya anak onta ya, anak onta dijual, punya susunya dijual. Loh, itu kan bertahun-tahun. Ya, dari dia ditinggalin kecil sampai balik. Wah, itu lumayan itu. Kalau setahunnya dapat 5 juta nih, gak usah gede-gede. Ya, setahunnya dapat 5 juta keuntungannya. Lah itu kalau misalnya 7 tahun, 7 kali 5, 35 juta bayangin. Diserahin silahkan. Kalau memang kamu mau ambil silahkan urus. Nah, tapi karena si anak ini tahu diri, saya masih kecil, saya baru balik tapi belum ngerti bisnis, ya udah paman aja yang lanjutin. Nanti saya ambil ketika saya udah usia 20 tahun. Alhasil ketika si anak yatim tadi berusia sudah 20 tahun, diberikanlah semuanya. Ya, jadi bukan cuman modalnya doang, modal yang ditinggalkan berupa onta itu, tapi juga untungnya. Nah, ini hebatnya sahabat zaman itu. Makanya ada kisah kayak gini, karena sahabat itu kan takut Bapak Ibu. Ini boleh nggak dicampurin, boleh nggak dikembangin gitu. Makanya hati-hati ya, kalau diantara kita ada yang ngurusi anak yatim, hati-hati. Duit anak yatim tuh nggak boleh dipendem sebetulnya. Ya, jadi andai kata kita ketitipan nih anak yatim nih. Bapak ibunya ngasih duit kepada kita, misalnya nggak usah gede-gede deh, 20 juta aja. Ya, misalnya Mbak, Mas, aku titip anakku yo. Ini aku punya rumah, nanti kalau udah gede buat dia. Nih saya punya duit 20 juta, nanti kasih dia kalau dia udah gede, udah balik. Itu wajib buat kita ngembangin. Karena kalau duit itu lama-lama nilainya kurang Bapak Ibu. Ada orang ngutang sama Bapak Ibu 5.000 perak tahun 90. Terus dibayar sekarang tahun 2024, dibayarnya 5.000 juga, kira-kira terima gak? Kalau yang bodoh nerima, orang pinjamnya 5.000, ya kan? Makanya ukuran itu bukannya duit, tapi emas. Waktu tahun 90 kebeli emas gak tuh 5.000 perak? Oh, saya masih kecil, Bapak Ibu yang paham. Bapak Ibu udah pada tua-tua ini. Kira-kira tahun 90 misalnya kebeli gak segram emas? Kalau seandainya kebeli, misalnya ya, seandainya kebeli tahun 90 kebeli segram emas, maka tahun 2024 harganya yang 5.000 itu berarti jumlahnya bukan 5.000 tapi segram emas. Jadi seandainya 1 gram emas itu harganya 300.000, maka harus dibayarnya 300.000 begitu. Kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Nah, makanya ketika kita misalnya dititipin duit nih sama bapak ibunya si anak yatim yang meninggal, kalau kita tahan Bapak Ibu, itu duit lama-lama berkurang nilainya. Paham maksudnya ya? Makanya hati-hati. Ya udah investasiin deh. Ya beliin tanah kayak atau beliin apa, jadiin kontrakan kayak misalnya gitu ya. Hati-hati. Apalagi kalau zaman sekarang ngeri ya. Zaman sekarang orang berani banget bikin rumah-rumah yatim gitu. Ya kalau bener sih nggak apa-apa ya. Saya bilangnya bukan yang benernya nih, yang oknum. Ya. Kadang-kadang nggak sedikit oknum itu memanfaatkan nama anak yatim, dikeruk aja sampai saldonya 20 juta, 30 juta, 50 juta. Loh, itu anak-anak yatim loh, hati-hati loh. Itu bukan harta biasa. Lah, kita harta biasanya kita usahain, gimana caranya berkembang ya kan? Apalagi harta anak yatim dipendem sebulan 2 bulan, berarti kan nggak bergerak tuh harta. Paham maksudnya ya? Mati tuh harta, itu dosa.
Orang yang megang duit itu berarti dosa. Zolim berarti menurunkan nilai harga uang yang dimiliki untuk si anak yatim. Makanya nggak sembarangan. Pahalanya orang yang ngeramut anak yatim gede, tapi juga yang menyengsarakan apalagi menzolim anak yatim juga gede. Oh, pahalanya gede Bapak Ibu. Kata Nabi, ana wakafilul yatim kayak hati. Aku sama orang yang memelihara anak yatim, kata Nabi, aku sama orang yang merawat anak yatim nanti di surga begini. Jadi orang yang nyantin anak yatim, orang yang ngeramut anak yatim dekat banget sama Nabi di surga. Kan kalau dekat berarti udah pasti masuk surga Bapak Ibu. Paham maksudnya ya? Nah, berarti kebalikannya, ketika ada orang yang ngezolimin harta anak yatim, apalagi nauzubillah nyengsarain anak yatim karena hartanya dihabisin, maka orang tersebut kena dosa besar. Makanya dari antara salah satu dosa besar dari 70 dosa besar diantaranya adalah menelantarkan anak yatim. Bahkan sampai disuratin tuh ya, yadu'ul yatim, ya kan, di surah apa tuh, Al-Maun ya masalah. Jadi kan dijelasin ya, sampai orang yang dia tidak mau ngasih orang miskin, menelantarkan anak yatim, termasuk orang-orang yang celaka menurut Allah. Nah ini makanya sahabat saking hati-hatinya, ya saking jujurnya dia ngomong nih, ya ngomong sama Nabi, gimana nih solusinya? Oh ternyata boleh mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim, dengan catatan mengelolanya tentu dengan sesuai syariat Islam, gitu ya. Wallahu adapun Allah itu ya'lamu maha mengetahui al-mufsida akan orang yang merusak. Nah, jadi kata Nabi, kalau kamu macam-macam, Allah itu tahu kalau kamu merusak. Li amwalihim, untuk hartanya mereka, bimukhalatatihi, dengan cara mencampurinya, minal muslihi, dari orang yang berbuat kebaikan, biha dengannya, fayujazi, maka akan mendapatkan balasan, maksudnya mendapatkan pahala, kulan akan setiap orang, maksudnya masing-masing, minhuma dari keduanya. Walau sya'allahu, walau sya'a, dan jika berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala, la'anatakum, maka akan mempersulit kalian, ladoyiko alaikum, maksudnya mempersulit bagi kalian, bitahrimil mukhalatati, dengan cara mengharamkan pencampurkan harta tersebut. Jadi Allah itu memudahkan kalian, udah nggak usah repot-repot, hartanya satuin aja, masak ya udah pakai duitnya anak yatim, pakai duit kamu juga, jangan dibikin repot, jangan dibikin susah. Kata Nabi di sini, andai kata Allah mau nyusahin kalian, pasti Allah sudah ngaramin anak yatim dipegang sama kalian, apalagi sampai mencampuri harta kalian, maksudnya gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha mulia, maha menang, ghalibun, ya maha menang, ala amrihi, atas perkaranya, hakimun, tur kang wicaksono, dan Allah maha bijaksana fi sun'ihi, dalam tindak tanduknya atau dalam segala tindakan perbuatannya. Titik. Lanjutan ayatnya 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikah walau ajabatkum. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang nikah sekarang. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi, tatazawaju, maksudnya kalian mengawini, ayuhal muslimuna, wahai orang-orang muslim, al musyrikati, akan orang-orang musyrik, ay maksudnya al kafirati, yaitu perempuan-perempuan kafir. Ini mah buat anak bapak ibu, cucu bapak ibu ya. Bapak ibu kan udah nikah, ya, tapi nggak apa-apa kalau berani mah. Nah, ini buat anak cucu kita ya. Jangan sampai kalian menikahi atau mengawini perempuan musyrik atau perempuan kafir, hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Nah, jadi syaratnya itu harus iman. Makanya iman itu syarat mutlak dalam semua ibadah. Ada orang puasa, ya puasanya di bulan Ramadan, tapi agamanya kagak Islam, kagak sah, kagak dapat pahala, kagak diterima. Ada orang sholat jengkang-jengking, ruku, sujud segala macam dibaca, ya tapi agamanya bukan Islam, dia kagak sah, kagak dapat pahala, kagak diterima, maksudnya begitu. Jadi semua syarat ibadah, karena nikah itu termasuk ibadah, adalah Islam, ya beriman pada Allah. Bahkan disebutin di sini wala ammatun, dan bahkan adapun budak, mukminatun, perempuan yang beriman. Andai kata ada perempuan budak tapi dia beriman,
itu khairun lebih baik min musyrikatin daripada perempuan musyrik hurratin yang merdeka. Jadi ada kata ada pilihan budak muslim yang beriman. Terus yang kedua perempuan merdeka tapi kafir musyrik, maka pilihan yang baik adalah perempuan yang dia walaupun budak tapi beriman. Li'anna sababa nuzuliha, karena sebabnya turunnya ini ayat itu al-aibu yaitu celaan alaman atas orang, maksudnya laki-laki di sini. Tazawaja yang dia menikahi amatan akan seorang budak. Jadi zaman Nabi ada orang menikahi budak perempuan tapi dia beriman. Dia dicela sama orang, wah kamu maunya sama budak gitu. Watargibuhu, dan juga berkaitan dengan penyanjungan atau menyanjungnya fi nikahi hurratin, dengan menikahi perempuan merdeka musyrikatin tapi yang musyrik. Ya, ada juga orang menyanjung-nyanjung ya mereka-mereka yang menikahi perempuan musyrik. Walau ajabatkum, walaupun mereka itu menarik atau menyenangkan kalian, li jamaliha, karena kecakapannya ya, karena kecantikannya. Walaupun tuh perempuan musyrik, perempuan kafir nyenengin kalian, menarik bagi kalian, entah itu karena parasnya ya, kecantikannya, wa maliha, dan juga hartanya. Wahada, dan adapun ini itu mahsusun, dikhususkan di ghairil kitabiyati, selain daripada perempuan ahli kitab, bi ayatin, dengan ayat wal muhsonatu minaladina utul kitab. Wal muhsonatu yaitu perempuan-perempuan yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, minaladina yaitu berupa orang-orang, maksudnya mereka-mereka yang utul kitaba, diberikan kitab. Jadi yang dimaksud adalah ahlul kitab ya. Ini kalau nggak salah Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah. Ya, al yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amu hillul lahum. Baru lanjutannya wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Walakihu, dan janganlah kalian menikahi, tazawaju maksudnya jangan mengawini, al musyrikina termasuk juga laki-laki musyrik, ay al kufaro yaitu laki-laki yang kafir ya. Siapa yang nggak boleh? Al mu'minati, bagi kaum perempuan. Sama ya, laki-laki muslim jangan sampai senang sama perempuan kafir, perempuan muslim jangan juga sampai senang sama laki-laki kafir. Sama ya, jadi bukan cuma buat laki-laki doang, perempuan juga begitu, sama, dibatasin, jangan sampai senang kita sama orang kafir. Hatta yu'minu, sama kayak tadi, sehingga dia beriman. Wal abdun, dan adapun budak mukminun yang beriman, ada budak laki-laki tapi dia beriman, itu khairun lebih baik min musyrikin daripada perempuan yang musyrik. Walau ajabakum, sama kayak tadi, walaupun dia itu menarik pada kalian, dia menyenangkan kalian, limalihi, karena hartanya dia, wajamalihi, atau ketampanannya dia. Ulaika, adapun mereka itu, ay maksudnya ahlu syirki, yaitu orang-orang yang syirik ya, ahli syirik, itu yad'una ilan nar, itu yad'una, mereka itu mengajak kalian ilan nari, ke neraka. Jadi hakikatnya mereka itu pengen kita terbawa kesesatan. Bidu'aihim, dengan ajakan atau anjuran daripada mereka, ilal amalil mujibi, untuk melakukan perbuatan yang membawa laha padanya, fala taliku, maka tidak baik munakahatuhum, yaitu pernikahan dengan mereka. Wallahu, adapun Allah itu yada'u, mengajak ala lisani rusulihi, atas atau melalui lisan rasul-rasulnya, ilal jannati, untuk menuju surga, wal maghfirati, dan juga ampunannya. Ay maksudnya al amali, yaitu kepada beramal, kepada perbuatan, al mujibi, yang membawa atau mengarahkan lahuma, kepada keduanya, biiznihi, dengan izinnya, maksudnya biirodatihi, dengan iradah atau kehendaknya Allah. Fatajibu, maka wajib bagi kalian ijabatuhu, untuk mengijabahnya, mengabulkannya, bitazawiji auliyaihi, dengan menikahkan melalui wali-walinya. Nah, jadi wajib kalau Bapak Ibu punya anak cucu ya, nah dia udah siap nikah, nah ternyata dia senang sama laki-laki muslim, sementara Bapak Ibu kok malah nggak senang, senangnya sama laki-laki kafir, nggak boleh, wajib menikahkan kepada laki-laki yang muslim.
Wa yubayyinu, dan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ayatihi, akan ayatnya, ayat-ayat Allah menjelaskan linnasi, untuk manusia, la'allahum, agar mereka itu yatadzakaruna, mendapatkan peringatan, yata'azuna maksudnya mereka mendapatkan waizoh atau hikmah ya, kalau bahasa kita mendapatkan mauizoh, mendapatkan percontohan, hikmah. Nah, jadi di sini jelasin Bapak Ibu ya, ketika seseorang itu memang sudah cukup, wajib bagi orang tuanya untuk menikahkan. Ini hati-hati, saya sering nyampe juga kalau di antara Bapak Ibu ngundang saya untuk ngisi acara pernikahan segala macam ya, saya juga sering nyampein. Ya wajib buat orang tua ya, ketika melihat anaknya sudah cukup, sudah mampu untuk menikah, wajib menikahkan. Jangan kemudian berpikir, ntar gimana makannya, anak saya masih nganggur. Banyak orang seperti itu. Wah, gimana anak saya belum punya rumah. Banyak orang punya pikiran kayak gitu ya. Saya sering nyampein, ketika orang menikah maka rezekinya akan ditanggung sama Allah, sama seperti Bapak Ibu. Nah, kita itu lucu ya, kita itu dulu waktu nikah juga sebetulnya nggak punya apa-apa tuh, iya kan? Wah, gila, anak mau nikah harus punya ini, punya itu. Bener gak? Gak adil dong berarti dong. Kenapa giliran kita orang tuanya ya, ketika kita nikah wes modal nekat ya kan, bondo nekat. Oh, zaman dulu masih pakai surat-suratan, wes pokoknya lamar gitu kan. Loh, kenapa giliran kita punya anak kita udah sama-sama senang kok kita tahan-tahan? Hati-hati kalau tuh anak sampai kepada zina, yang dosa bukan cuma anaknya tapi bapak ibunya. Hati-hati tuh ya. Kenapa? Karena yang bapak ibunya itulah yang menahan. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus paham ya. Wah, nih anak udah cukup umur nih ya, udah punya gebetan nih, ya udah kamu mau sama dia, udah lamar dah ya, daripada sampai zina. Kecuali tuh anak emang kagak mau ya, ditawarin sama kita, sama bapaknya, sama ibunya suruh nikah, lah kok dia malah kagak mau. Nggak mau pak, belum punya duit. Nggak mau bu, belum punya persiapan gitu. Nah, kita tuh tetap harus mengasih motivasi. Tenang aja, bapak ibu juga dulu hidup miskin. Emang bapak ibu kamu seneng? Kagak, susah dulu. Lah pas nikah malah Allah kasih harta. Oh gitu. Jadi kita harus motivasiin. Jangan malah ditakut-takutin. Iya bener, jangan. Wah, orang tua aja mesti gitu. Jangan, belum punya apa-apa kawin aja. Terus kawin gampang, pangani waktu apa. Orang yang sekarang tuh kayak begitu. Ya, jadi hati-hati bapak ibu ya. Nggak usah khawatir dengan rezeki Allah. Ya contohnya kita lah, gak usah jauh-jauh, gak usah orang-orang ya. Bapak ibu bisa nyontoh kita sendiri. Kita dulu waktu nikah emang modal apaan? Emang anak raja kita itu udah punya duit, emang udah punya rumah, udah punya kontrakan kan kagak. Dulu juga kita gak punya apa-apa tuh ya kan. Ketika nikah justru peluang rezekinya dibagi sama Allah. Akhirnya bisa usaha ya, syukur-syukur punya rumah sendiri. Setidaknya bisa punya rumah kontrakan lah, walaupun kontrak. Lalu lumayan ngontrak juga. Gak usah khawatir juga, kontrakan gak dibawa mati, rumah juga gak dibawa mati ya. Gak usah khawatir, udah anggap rumah Allah aja udah ya. Ini mumpung ada bapak saya berdua, biar saksi. Saya dulu pas nikah juga kerek bapak ibu, ayah lah, justru pas nikah malah dikasih duit sama Allah ya kan. Bisa beli motor, bisa punya rumah walaupun pinjaman orang. Lah kan lu rumah juga kan. Alhamdulillah Allah kasih aja duitnya banyak ya, sesekali ya jalan-jalan. Udah daftar haji, gini-gini udah daftar haji loh. Iya pede saya, daftar haji 25 juta loh, 2 orang 50. Saya pede aja, Allah kasih rezeki kok, tenang aja. Justru seringkali kita itu yang menghambat rezeki anak kita. Hati-hati, bolak-balik saya sampein ya, anak itu sebetulnya udah bawa rezekinya. Misalnya bapak ibu dikasih duit sama Allah 200.000 nih sehari gitu ya, itu ada rezeki anak di situ. Yang kalau anak keluar dari kita, rezekinya juga banyak. Lah benar itu, karena dia nanggung orang lain ya kan. Andai kata anak kita perempuan, maka dia nikah sama seorang laki-laki, atau sebaliknya anak kita laki-laki nikah sama seorang perempuan, maka Allah akan berikan kepada dia rezekinya sendiri. Makanya kalau kita punya duit 200.000 sehari, ketika anak kita misah, lah kok duit kita tinggal 150, oh jangan sulo, karena amanahnya sudah dikembalikan kepada anak kita. Sering tuh saya sampaikan kayak gitu. Ada soalnya orang, Pak Ustadz dulu saya belum masuk musola dapatnya 200.000, 300.000 sehari Pak Ustadz. Lah sekarang udah masuk musola malah 100.000, 150.
Apa yang salah Pak Ustadz? Saya bilang dulu bapak ibu itu anaknya masih kecil, jangan disalahin musolanya nggak ada karunya. Ya, dulu bapak ibu punya anak, anaknya masih kecil. Allah nitipin, lah namanya amanah. Allah juga ngurus makhluk kan ngasih duit, cuman kan lewat ibu, lewat bapak sebagai orang tua dikasih tuh. Makanya bapak ibu dulu punya duit sampai 300.000. Dan sekarang anak udah pada nikah, ya kan? Yang satu nikah tinggal di situ, yang satu lagi tinggal di sana nikah sendiri dan seterusnya. Ya wajar, karena mereka ketika pisah dari ibu dan bapak sebagai orang tua, maka dia bawa rezekinya sendiri. Nah berarti 300.000 itu dikasih kepada mereka nih, sekian. Sekarang ibu bapak cuma dapat 150. Alhamdulillah, hidup cuma berdua dapatnya 150 loh. Untuk Tuhannya Gusti Allah. Oh kalau saya kasih gocap doang. Ngapain banyak-banyak, orang cuma tinggal berdua aja. Ya, mau jajan apaan, gigi udah habis. Ya kan? Paham maksudnya ya? Itu sering orang tuh nggak mikirnya kayak gitu, matematikanya salah. Ya, matematikanya salah. Jadi kalau emang bapak ibu punya anak, punya cucu dan sebagainya, ya harus, kalau dia udah berasa siap ya. Kalau sekarang 22 kalau nggak salah secara pemerintahan. Kalau zaman bapak ibu dulu masih bebas. Kalau sekarang usia minimalnya itu 22 tahun. Nah, tadi di sini disebutin ya, perempuan yang musyrik ya, walaupun dia kaya, atau laki-laki yang kafir walaupun dia kaya ya, walaupun dia tampan, cakep, ganteng, cantik dan sebagainya, tetap kalah sama seseorang yang beriman. Walaupun dia budak. Nah, disebutin sini. Walaupun dia budak. Makanya dalam pernikahan harta itu nomor sekian. Pertama itu din, agama. Ya, pertama itu yang dilihat adalah agamanya, baru kemudian akhlaknya, kemudian nasab keluarganya, baru keempat harta bapak ibu. Jadi harta itu belakangan. Jadi orang kalau mau nikahin, ya bapak ibu nanti ya nikahin anak, nikahin cucu, pertama yang kita lihat adalah agamanya. Agamanya lihat. Kalau perlu tes, jangan sampai kita punya mantu kagak bisa sholat. Orang bapaknya yang dibanyak kagak bisa sholat, atahiyatul kebalik-balik. Ya, harus perlu dites itu. Saya juga ntar gitu kalau saya punya mantu ya, taruh 20 tahun lagi masih lama. Ya. Itu bakal saya tes itu. Coba sholat dulu. Harus bisa sholat. Kecuali karuan yang ngelamar anak bapak ibu ustad. Nah itu gak usah dites ya, ustad ya beda. Ya. Gimana agamanya? Tanya dulu. Jangan kerjaan dulu. Kadang-kadang orang tua ditanya kerjanya dulu. Ya kan? Kerjanya di mana? Penghasilannya berapa? Udah punya mobil belum? Mana? Kabeh duit tok. Ya, jadi pikirin dulu, dunianya belakangan. Yang penting agamanya dulu. Tanya, kamu bisa sholat nggak Le? Bisa. Kalau bisa coba, ibu pengen lihat, bapak pengen lihat. Lihatin sholatnya. Kalau emang nggak bisa, kasih jeda. Le, kalau kamu serius sama anak ibu, ya Tondo, kalau kamu serius sama anak bapak, ya kamu harus bisa sholat. Karena kamu bakal hidup berdua. Kamu nanti bakal serumah, kamu nanti bakal punya anak, punya cucu dan sebagainya. Kamu bakal bimbing mereka. Kalau kamu nggak bisa sholat, terus gimana anak-anak kamu? Gimana cucu-cucu kamu? Ayo belajar sholat, mumpung belum nikah. Bapak kasih, ibu kasih kamu kesempatan 1 bulan belajar sholat. Nanti kalau udah bisa sholat, ngapel lagi kemari. Oh itu, ya. Jadi ngapelnya itu syaratnya bawa sholat. Pak, saya bisa sholat pak. Saya pengen ngapel anak bapak. Coba praktek. Oh bener. Ntar betulin sama aku, betulin. Baca Quran bisa nggak? Wah baca Quran belum bisa pak. Ya udah belajar baca Quran sebulan. Kalau bisa baca Quran jangan ngapel anak saya. Oh gitu. Nah kita sekarang enggak dibawain martabak. Mau. Wah sekarang kan. Ya, jadi hati-hati bapak ibu ya. Agama itu yang pertama. Nah baru kedua akhlak. Bisa dites kok. Bapak ibu sediain minum nih. Tak ya kan. Kalau dia pakai tangan kiri, berarti anaknya jelek nih. Gampang ngetesnya tuh, kita bisa lihat kok. Monggo minum, kasih minum nih. Ya kita lihat minumnya gimana. Kalau dia minumnya pakai tangan kanan, oh berarti ini anak baik nih. Tapi kalau minumnya kiri berarti kurang baik. Tangan kanan juga belum cukup. Lihat dulu, bismillah gak? Makasih ya bu ya. Wah, gablok. Ya, dilihat dulu. Wah ini pakai tangan kanan nih. Oh, bismillah. Oh berarti cakep tuh anaknya tuh. Ya, minum juga blok kagak. Minimal ambil tangan kanan terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur dia ngerti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu minum air itu 3 kali tegukan bapak ibu. Ya, ambil air Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum 1, minum 2, minum 3 itu sunnahnya Nabi. Tapi kok sampai segitulah, mungkin jarang. Oh, bapak aja gak ngerti, gue gak ngerti. Ini contoh aja ya. Nggak usah sampai segitunya. Minimal ngambilnya tangan kanan,
Terus kemudian bismillah, minimal itulah. Oh ternyata dia punya akhlak. Baru kemudian yang ketiga nasab. Nasab juga penting. Kamu anaknya siapa? Nduk, kamu anaknya siapa? Oh saya anaknya gini-gini. Jangan sampai bapak ibu, nauzubillah ya, saya bolak-balik nyampein, jangan sampai nanti nikahnya sama yang keluarga kagak jelas. Bukan kagak jelas dalam artian kurang baik secara ekonomi, bukan ya, tapi nggak jelas secara nasab. Karena nggak sedikit loh orang yang misalnya, mohon maaf, nauzubillah, dia hasil zina, ya, perempuan. Dalam fikih anak yang dikandung kalau dia hasil zina, maka kalau dia lebih dari 3 bulan nggak dapat nasab. Nah jangan sampai kita punya anak laki ya, anak laki-laki kita kawin sama yang perempuan kayak gitu. Nah masalahnya nanti yang ngijabin pasti bapaknya, nggak mungkin bapak angkat, nggak mungkin orang lain. Yang pasti ngijabin merasa bapaknya, padahal bapaknya itu secara nasab nggak berhak buat dia, harus pakai wali hakim. Karena si anak terkandung ketika sudah usia 3 bulan lebih. Usia 3 bulan lebih dia nggak dapat nasab. Jangankan nasab, waris aja nggak dapat. Hati-hati. Kita harus tahu. Kalau sekarang enak, bapak ibu tinggal cek kakaknya aja. Ini kakaknya si bapak nikah kapan ya kan? Nikah misalnya Januari 2024 misal gitu ya. Kita lihat kakaknya. Oh nikah Januari 2024. Kamu lahir kapan nih? Dilihat. Kok lahirnya bulan Mei? Nikahnya Januari kok bulan Mei lahirnya, berarti cuma 5 bulan. Paham maksudnya ya? Bisa kelihatan sekarang. Kalau zaman dulu nggak kelihatan. Kalau sekarang bapak ibu bisa lihat aja kakaknya. Coba lihat. Coba Ndo, besok kamu bawa kakak lihat. Oh bapak kamu nikah bulan Januari Ndo. Oh kamu lahirnya bulan Mei ya? Oh berarti kamu 5 bulan dong udah brojol dong. Ya paham ya maksudnya ya? Berarti bapak ibunya kasbon. Paham maksudnya ya? Loh itu dalam fikih nggak sah kalau dia perempuan. Harus pakai wali hakim. Cuman kan nggak mungkin wali hakim kan, pasti bapaknya yang tetap ijab kabul kan. Saya nikahkan kamu gitu. Nah itu pentingnya nasab di situ. Ya, baru keempat harta deh. Ya harta mah syukur-syukur dah gitu ya. Lah harta mah yang penting udah mau pakai baju, pakai celana juga udah bagus sudah. Ya, jadi intinya jangan sampai orang tuh pengen perfect ya. Bapak ibu misalnya, wah saya mah pengen Pak Ustaz punya mantu tuh hafal Quran misalnya gitu ya, sholatnya rajin, ngajinya rajin, wah jamaah, pengurus masjid misalnya gitu ya, wah kaya, duitnya ada, mobil. Yang kayak gitu nggak mau anak-anak bapak ibu. Ya, paham maksudnya ya? Yang kayak begitu gak bakal mau sama anak bapak ibu. Makanya logis, mikir tuh yang logis. Oh mungkin jodoh anakku ini, ya udah gak apa-apa, yang penting sampean Islam sampean Islam tuh mau sholat mau udah bagus, nanti ibu bapak restuin. Udah siapapun yang penting muslim, syukur-syukur udah terbiasa nutup aurat, syukur-syukur udah mau sholat. Yang penting bisa sholat dulu, masalah mau sholat belakangan. Ya, yang penting udah bisa sholat dulu. Jangan sampai pas sudah nikah baru belajar sholat. Nah, yang udah gak bakal belajar karena sibuk nyari duit. Kan bapak ibu ngalamin sendiri. Kalau udah nikah repot, nyari ilmu tuh repot. Ini aja bapak ibu maksain kan. Wah pokoknya top banget, ngaji itu top banget. Kenapa? Karena ketika orang udah nyari duit, maka dia akan sibuk dengan semua nggak sempat belajar. Apalagi belajar sholat, malu. Makanya kalau bisa sebelum dia nikah kita sudah prepare ya, kalau bahasa zaman sekarang kita udah nyiapin dia. Oh ini orang udah matang. Kamu mau sama anak ibu? Duh kamu serius sama ibu? Yaudah kapan orang tua kamu kita ketemuan bareng? Gitu. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.